Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita melihat fenomena yang terjadi bahwa banyak anak-anak yang tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Banyak anak yang berkata kasar, berkata kotor kepada kedua orang tua, mengangkat suaranya melebihi suara orang tua, tidak mengakui kedua orang tuanya, tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya sudah tua, orang tuanya dimasukkan ke panti jompo. Ini yang terjadi. Fenomena-fenomena seperti ini yang harus diluruskan, yang harus diberikan pencerahan. Bahwa saudaraku disebutkan dalam ayat Al-Quran, kewajiban yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah memerintahkan kepada engkau supaya kalian tidak menyembah kecuali kepadanya, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Dalam ayat lain disebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali kalian menyekutukannya. Dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, tetangga jauh dan tetangga dekat, sahabat, ibnu sabil, dan budak yang engkau miliki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Saudaraku, bahwa berhentilah kita mentelantarkan kedua orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua, karena berbakti kepada orang tua akan menghindarkan kita dari musibah. Coba kita lihat, ada kisah 3 orang yang kemudian terjebak di dalam gua. Kemudian gua tersebut tertutup oleh batu. Lalu karena dia pernah adalah salah satu dari mereka bertawassul dengan amal soleh, dia mengatakan, ya Allah, selama hidup saya selalu baik kepada kedua orang tua saya selalu baik kepada ibu saya. Setiap malam saya mengantarkan susu kepada ibu saya. Pada suatu malam, ibu saya tertidur dan saya sudah siapkan segelas susu. Anak saya merengek, meminta susu tersebut, tapi saya tidak berikan sebelum ibu saya meminumnya sampai subuh. Kemudian begitu setelah sholat subuh, ibu saya berikan minum 1 gelas susu tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan dengan amal soleh yang saya lakukan, berbuat baik kepada kedua orang tua saya, yang bisa menyelamatkan saya, bisa mengeluarkan saya dari gua ini. Lalu gua tersebut bergeser dan 3 orang ini bisa selamat. Bertawassul dengan kebaikan kita, menjadi wasilah kita, menjadi penolong kita untuk keluar dari musibah. Kalau kita lihat dalam sejarah bahwa ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah adalah orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, rajin berpuasa, tetapi di akhir hayatnya Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kemudian istri Alqamah mengirim utusan kepada Rasulullah untuk menginformasikan perihal Alqamah. Lalu kemudian Rasulullah mengirim 3 sahabat. Yang pertama Ammar bin Yasir, yang kedua Suhaib Ar-Rum, yang ketiga Bilal bin Rabah. Kemudian 3 sahabat ini berjalan menuju rumah Alqamah. Lalu kemudian 3 sahabat tersebut menyaksikan Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kejadian itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat
untuk mencari tahu di mana rumah ibunya Alqamah. Dan kemudian ibu Alqamah ditemukan. Wahai ibu, apakah betul engkau adalah ibunya Alqamah? Engkau dipanggil oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah yang akan ke sini atau engkau yang akan menghadap Rasulullah? Lalu ibunya Alqamah mengatakan, saya akan menghadap pada Rasulullah karena saya tidak enak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak enak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan menghadap kepada Rasulullah. Ibunya Alqamah yang kuat berjalan menuju Rasulullah dengan memakai tongkat. Kemudian sampailah pada rumahnya Rasulullah SAW. Bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai ibu, apakah betul engkau adalah ibunya Alqamah? Iya. Apa kesalahan Alqamah sehingga sampai saat ini Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Lalu kemudian sang ibu menjawab pertanyaan Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah adalah ahli ibadah. Dia ahli sedekah. Dia rajin berpuasa. Akan tetapi Alqamah selalu memperhatikan istrinya daripada saya. Alqamah tidak pernah memperhatikan saya. Dia ahli ibadah. Apakah engkau memaafkannya, wahai ibunya Alqamah? Tidak. Kalau begitu, wahai Bilal, perintahkan para sahabat untuk mencari kayu bakar. Kita akan bakar Alqamah agar dia cepat meninggalkan. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh ibunya Alqamah? Tidak ya Rasulullah, saya tidak tega ya Rasulullah. Saya ridho ya Rasulullah. Allah, engkau, para sahabat dan para malaikat akan menjadi saksi. Saya akan memaafkan kesalahan Alqamah. Lalu kemudian sahabat Bilal diperintahkan untuk menemui Alqamah, dan dari luar rumah Alqamah terdengar bisa mengucapkan la ilaha illallah. Saudara, bahwa ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kemurkaan Allah. Jika kedua orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Jika kedua orang tua murka, maka Allah akan menjadi murka. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah ketika pemakaman Alqamah kepada kaum muhajirin dan kaum ansar. Dari sejarah ini bahwa kita jangan sampai melupakan kedua orang tua. Kita harus berbuat baik kepada orang tua, berkata yang baik, berkata yang benar, memperlakukannya dengan baik, karena selama ini mereka telah berjuang membesarkan kita. Tengah malam ketika kita bangun, ketika kita menangis, maka orang tua, ibu kita selalu merasa risih. Ibu kita akan merasa terusik dengan tangisan kita. Ketika kita kencing atau buang air besar, ibu kita lah yang paling pertama kali membersihkan kencing dan buang air kita. Kita tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Sekalipun kita akan keliling dunia menggendong orang tua kita, kebaikan yang ada di bumi dan di langit, kemudian kita berikan kepada kedua orang tua kita, tidak akan mampu membalas kebaikan. Apa yang kita berikan selama ini terasa masih kurang. Apa yang kita suguhkan saat ini kepada kedua orang tua kita belum bisa membalas setetes air susu. Ingat kisah yang terakhir, saudaraku, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah orang yang biasa. Dia tidak alim, dia orang biasa. Sahabatku, kita lihat kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah orang yang biasa. Dia pengembala kambing. Akan tetapi Uwais Al-Qarni masyhur fis sama, dia terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Uwais Al-Qarni menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala.
Uwais Al-Qarni ketika meninggal dunia dimandikan oleh para malaikat, diantar jenazahnya oleh para malaikat. Apa yang menyebabkan Uwais Al-Qarni menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Uwais Al-Qarni berbakti kepada orang tua. Dari Yaman, dia menggendong ibunya ke Makkah untuk tawaf di Ka'bah, untuk mengerjakan ibadah haji dengan cara digendong oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, yang patut kita sama-sama contoh. Suri teladan yang sangat baik. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, wahai sahabatku, jika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya, karena dia adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, jika kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika rezeki kita ingin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita menjadi kehidupan yang tenang, bahagia, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Jangan sekali-kali mentelantarkan mereka, karena mereka adalah orang yang wajib kita taati setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kepada Allah dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada kedua orang tua. Ini yang menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat. Saudaraku, maka harus banyak-banyak mendoakan kedua orang tua. Salah satu cara kita berbakti kepada kedua orang tua, kita mendoakan orang tua setelah kita melaksanakan sholat lima. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihaniku sejak kecil. Mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.